Sobat Coklat TV, balik lagi sama gue, Gracia, dan rekan gue, Cindy Florencin, kembali lagi di program Kupas Berita. Seperti biasa, acara Kupas Berita ini ngebahas berita-berita yang lagi heboh nih. Kita bakal pilih berita yang menarik dan kita bahas bareng-bareng. Kalian juga bisa nimbrung di komentar di bawah ya. Oke, kita masuk ke berita pertama nih, Gra. Tuh. Jadi ada berita kalau Partai Solidaritas Indonesia atau PS ini tiba-tiba posting video seorang cowok yang kita panggil aja namanya Mawar. Oh. Tapi bukan nama asli nih. Oh, bener. Jadi, nah di video itu si cowok ini digambarnya sebagai pendatang baru yang mau berkecimpung di dunia politik. Waduh, jing. Siapa tuh? Kayaknya kenal nggak sih suaranya? Kayak kenal gitu nggak sih? Nah itu mukanya kan nggak kelihatan tuh kan, kayak no face no case gitu kan. Nah, misterius gitu deh. Di awal video itu suaranya terdengar mirip Pak Jokowi dan Mas Kaisang. Nah lo. Aduh, infonya ya suara yang mirip Pak Jokowi sama Mas Kaisang ini nih sama kayak video yang pernah diupload Mas Kaisang beberapa tahun lalu pas potong rambut gitu kan. Pas potongan rambut Mas Kaisang ini dikomentarin sama Pak Jokowi. Wah. Terus juga mirip sama pas Pak Jokowi sama Mas Kaisang adu panco. Nah loh, mirip nih. Gimana itu, coba tolong diimpersonate dong saudara. Aduh, kok jadi gue impersonate ya? Gini katanya. Namaku Mawar, bukan nama sebenarnya. Saat ini aku telah menetapkan hati untuk masuk ke politik. Aku memang belum punya pengalaman di politik, namun aku punya tujuan yang besar untuk Indonesia lebih baik. Semoga jalan yang aku pilih adalah jalan yang benar. Iya lagi, mantap. Aduh, banyak netizen nih yang meyakini itu Mas Kaisang ini karena suaranya mirip, siluet fotonya juga kayak mirip gitu. Dan di video itu kan tadi yang lu bilang ya kayak ada percakapan antara ayah dan anak gitu kan. Nah suaranya ya tadi yang ada yang bilang mirip Pak Jokowi kalau nggak salah, ngambil cuplikan video yang itu tuh yang soal potongan rambut Kaisang yang kayak batok kelapa gitu kan, sama yang adu panco itu. Ya sih, cuma ya belum tahu nih kebenarannya gimana. Jadi masih ngawang-ngawang juga ya guys ya. Ya, ini dikonfirmasi langsung sama Wakil Ketua Dewan Pembina Sis Grace Natali sama Sekjen PSI Sis Isyana yang ya cuma minta doanya aja, semoga kalau emang bener itu yang terbaik cenah katanya. Semoga itu yang terbaik gitu ya. Ya soalnya dengar-dengar juga nih selain masuk PSI Mas Kaisang ini bakal kabar burung ya, katanya jadi ketua umum ketum katanya. Kabar burung tapi nggak tahu nih, semua masih abu-abu guys, belum ada kepastiannya nih. Tapi ya gara-gara viral nih ketum PDIP Bu Puan Maharani akhirnya angkat bicara. Ya infonya katanya dia nggak mau nanggepin dan bakal langsung klarifikasi ke Mas Kaisang, bener nggak sih beritanya gitu. Soalnya kan ya kayak yang kita tahu nih ya, Pak Jokowi sama abangnya nih Mas Gibran ini kan masuk partainya PDIP ya. Terus juga dengar-dengar kalau satu keluarga presiden partainya mesti sama nih. Kalau menurut lu gimana sih? Harus sama ya? Harus gue sama sih atau gimana nih? no comment ya. Ayo. Pokoknya doain aja lah ya yang terbaik nih buat Mas Kaisang. Semoga dengan terjunnya Mas Kaisang ini di dunia politik bisa membuat perubahan-perubahan yang lebih baik lah buat Indonesia. Kerjanya bersih, jujur, dan jadi panutan lah buat masyarakat pokoknya. Bener banget, apapun keputusannya ya intinya pasti yang terbaik lah. Karena masyarakat kan ngeliat kinerjanya kan ya maju terus lah Mas Kaisang. Maju terus, semangat Mas mantap. Tapi tadi gue lihat postingannya yang Mas Gibran ngomong itu. Apa tuh? Itu Mas Gibran bilang, itu bukan Mas Kaisang, bisa jadi Afgan. Afgan jauh ya. Jadi didoakan saja ya guys. Semoga istilahnya kalaupun emang Mas Kaisang terjun ke dunia politik dan masuk ke partai pilihannya dia, ya amanah lah, benar-benar bisa menjalankan amanat rakyat. Betul. Oke, kita masuk ke berita selanjutnya nih, Sin. Ada berita kalau bakal calon presiden Pak Anies Baswedan baru aja dinobatin sebagai bagian dari Komunitas Masyarakat Indonesia Tionghoa atau KOMIT. Wow. Buat yang nggak tahu, KOMIT itu perkumpulan masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa yang di dalamnya itu ada pengusaha, aktivis, milenial, sampai pendidik. Oke. Nah, Bapak satu ini ngedeketin kaum Tionghoa sekarang nih, Sin. Ngedeketin lagi PDKT lah ya. Waduh. Tapi ya, Beb, yang paling bikin geger nih, si Pak Anies ini kan dipakein jaket simbolis warna putih tuh yang ada tulisan KOMIT itulah di bagian kirinya. Nah, yang makain jaket itu Ibu Veronica Tan, mantan istrinya Bapak Ahok. Wow. Ada apa ini? Pak Anies sama Pak Ahok ini kan saingan ya dulu pas Pilkada 2017 ya. Pilkada DKI kan. Iya benar. Emang ya cuma infonya sih penerimaan Pak Anies di KOMIT ini bukan buat ngedukung Pak Anies Pilpres 2024 sih infonya kan. Katanya ya kalau pemilihan umum itu ya tergantung sama rakyat, tergantung sama program yang dibawa. Iya, gitu. Cuma ya gue paham sih kenapa bikin heboh. Soalnya kan emang selama ini kan Pak Anies dianggap
ngegunain politik identitas kan. Setuju. Apalagi buat Pilkada DKI tahun 2017 kemarin tuh kan chaos banget ya. Parah, kacau Gitu. banget. Iya, frame-nya dia tuh dulu pribumi dan muslim, sedangkan Pak Ahok kan non-muslim sama non-pribumi gitu lah. Jadi kayak ada jurang perbedaan lah, dan mungkin itu yang membuat dia dijuluki Bapak Politik Identitas. Padahal kan kata-kata rasis kayak gitu kan udah nggak boleh ya setahu gue. Iya, nggak boleh sih. Iya kan? Tapi lo tau nggak sih pas Pak Anies masih jadi Gubernur DKI Jakarta, nah itu kan dia waktu itu ikut dalam acara peresmian GBI di Jelambar Timur kalau nggak salah, sama di penjaringan sama Gereja Pantekosta di Indonesia atau GPDI Jemaat Yordan Gading Ria tuh di Cilincing, Jakarta Utara sekitar September 2022 lalu lah. Nah itu dia dipakein stola. Ini by the way ya, buat kalian yang nggak tahu, stola itu kayak semacam kain lah yang cuma boleh dipakai pendeta pas khotbah atau istilahnya ceramah lah ya. Jadi nggak bisa itu dipakai ke sembarang orang. Nah ini Pak Anies yang notabene ya muslim lah ya, dia pakai stola. Maksudnya apa coba? Terus Pak Anies nih kalau nggak salah juga pernah dikasih nama baptis Yohanes sama salah satu pendeta di Sentani, Papua. Waktu kunjungan ke rumah doa Alpha Omega pada 29 Desember 2022 lalu. Kayak ada apa nih? Kacau banget ya. Itu udah politisasi agama gak sih? Fix banget. Orang di pidato kemenangan dia aja nyebut-nyebut nama pribumi sama non-pribumi. Kok kayak malah kenapa sekarang kayak akrab banget ya? Kan kayak rasis gitulah, kasarnya udah nelan ludah sendiri. Iya bener. Udahlah, stop politisasi agama gitu. Jangan pakai kampanye yang cara-cara kotor kayak gini gitu. Ingat gak sih Pilkada 2017 itu radikalisasi agama tuh kuat banget. Makanya kerukunan umat agama ini retak. Kerukunannya. Kayak bahkan sampai nimbulin korban juga. Karena chaos yang itu gak sih? Saking chaosnya parah banget sih. Karena sebegitu besar dampak dari pidato dia yang rasis itu. Makanya please banget lah, jangan pilih pemimpin yang menghalalkan segala cara gitu buat menang. Entah pakai trik politisasi agama, kayak halalin korupsi, kayak dan lain-lain tuh jangan ya guys ya. Kalian gak mau kan negeri kita tercinta ini hancur gitu. Yuk bijaklah dalam memilih pemimpin bangsa gitu. Dan pastinya nih kita harus kompak menciptakan Pilpres 2024 yang aman, damai, demokratis, serta pastinya ya dijauhkan dari segala macam bentuk kampanye kotor. Ya tadi tuh entah politisasi agama atau penyebaran berita hoax. Setuju? Setuju banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian bacain komentar para penonton Cokro TV ya. Komentar pertama dari @Kayla_Siri di video #Belmondo yang judulnya Demokrat mesra dengan Prabowo, masih yakin jadi penerus Jokowi. Komentarnya gini nih, sejujurnya aku malah seneng. Dengan begini, semua orba kumpul jadi satu. Dan yang paling penting, Jokowi bisa lihat sendiri kepalsuan Prabowo yang seolah mau melanjutkan program Jokowi padahal akrab dengan SBY. SBY jelas kritik Jokowi. Jokowi yang semula cenderung main dua kaki akan berpikir ulang mendukung Prabowo. Syukurlah Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Pak Ganjar. Pada saatnya semuanya akan Ganjar. Ya beginilah politik ya, kadang tusuk menusuk, kadang tiba-tiba plot twist kerjasama, kadang deket sama ini, ya yang pasti tahulah ya harusnya ya pilih siapa udah tahulah kalau udah kayak gini mah. Akhirnya main nih. Itu dia. Chaos. Berantem. Tapi move on lah. Gitu. Ya udah, itulah politik. Lanjut. Oke, komentar selanjutnya nih dari @KhairulAnwar9483 di video sudut pandang yang judulnya Demokrat pernah bersama Ganjar. Dukung Prabowo kalah terus. Komentarnya gini nih. Kasian kalian tidak gabung sama Ganjar. Demokrat lebih pilih Prabowo. Anda ini sirik banget ya, sakit hati sama Prabowo. Ayo kader Gerindra cuekin aja. Kita sakit hati. Waduh. Ketawain dulu nggak sih? Ngaco, sorry skip dulu deh, kita nggak levelan iri-iri kayak begitu doang ya, karena kita cuman memperjuangkan buat memilih pemimpin yang pastinya nggak pakai kampanye kotor atau menghalalkan segala cara, apalagi sampai halalin korupsi. Nggak banget, bukan kita banget, kita iri, bukan level kita. Jadi sorry to say, kita intinya Ganjar, Pak Ganjar nomor 1. Siap. Gimana hidup Pak Ganjar? Hidup Pak Ganjar.
Oke, komentar selanjutnya dari Nanang Sukirno 1330 di video Kupas Berita yang judulnya Cie Demokrat emang boleh se-move on itu ke Prabowo. Komentarnya gini nih, para kumpulan koalisi ambisius jabatan sekarang serahkan ke rakyat Indonesia saja. Silahkan adu gagasan saja, jangan kayak kadrun politiknya jelekin lawan politiknya saja. Apalagi sudah fitnah keji seperti yang sudah-sudah. Rakyat tidak mudah dibodohi. Ganjar, yes. Iya, serem sih. Kalau dilihat juga ya, dua-duanya kayak ambisius banget gitu, kayak ngeraih kekuasaan gitu. Gimana caranya? Gimana caranya? Sumpah ya, kalau kayak gini ngeri nggak sih kalau misal mereka dapat kekuasaan gitu? Kayak jadi pemerintahannya tuh yang pernah gue bilang ya guys, di sebelum-sebelumnya tuh diktator gitu nggak sih? Bener-bener itu yang ngeri. harus diatur banget. Gitu. Ngeri banget. Next. Oke, komentar selanjutnya nih dari @yosadi6316 yang lagi viral judulnya Ganjar. Ketika saya menjabat, saya adalah pelayan rakyat. Komentarnya gini nih, tidak apa Mas dan Mbak, Pak Ganjar Pranowo dikasih pertanyaan yang dalam. Sebab Pak Ganjar Pranowo pasti bisa jawab. Karena Pak Ganjar mungkin sudah ditakdirkan untuk jadi RI 1. Ganjar Pranowo next Presiden RI 1. Amin. Aduh, amin. Mentalnya udah kelihatan lah ya, Bapak ini mental pemimpin gitu. Jadi mau dikasih pertanyaan gimana juga bisa lah dijawab. Karena kan emang yang diadu gagasannya dong. Jadi menurut Pak Ganjar, bisa lah kalau gini doang. Bisa lah, gagasan yang diadu gitu loh. Mantap. Mantap. Oke, mungkin itu aja beberapa komentar menarik yang ada di channel Coklat TV. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Tunggu. Jangan lupa dong, nyalain notifikasinya. Supaya kalian gak ketinggalan video-video Kupas Berita di channelnya Coklat TV, guys. Bye-bye!